Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabatku sekalian semua, kembali lagi bersama channel Fiqih Islami yang membahas tentang masalah hukum-hukum fiqih yang diawali dengan permasalahan bersuci ataupun taharah hingga kepada hukum bagaimana tata syara' ibadah dan tentang khilafah. Oke sahabatku semua, sebelum kita lanjut di dalam pokok pembahasan kita pada hari yang berbahagia ini, maka kembali saya ingatkan jangan lupa untuk mensubscribe dan ketik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan akan sekalian info-info penting di dalam channel ini. Baiklah sahabatku semua, pada video sebelumnya kita pernah membahas tentang masalah benda-benda najis dan apa-apa saja yang termasuk itu najis, maka sudah kita bahaskan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tata cara mensucikan najis tersebut, dan najis itu dihukumkan kepada berapa hukum dan berapa jumlah najis itu. Maka baiklah, untuk pertama kali kita akan membahas tentang masalah najis. Najis itu dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama najis berat, najis ringan, dan najis pertengahan. Yang mana yang dinamakan najis ringan? Yang mana yang dinamakan najis berat? Najis berat yaitu adalah anjing dan babi. Anjing dan babi ini dan barang yang diperanakkan daripada keduanya ataupun salah satu daripada keduanya. Anjing dan babi itu adalah najis yang paling berat di dalam hukum Islam. Dan anak-anaknya juga ikut serta. Dan yang diperanakkan salah satu dari keduanya juga ikut serta. Bagaimana surahnya? Surahnya apabila misalnya kambing dan anjing kita satu kandangkan, apabila lahir salah satu anak daripada keduanya, misalnya ibunya kambing, bapaknya anjing, ataupun ibunya anjing, bapaknya kambing, maka itu juga dihukumkan dalam hukum najis berat. Termasuk itu di dalam hukum anjing dan babi. Maka bagaimana cara menghilangkan najis tersebut ataupun mensucikan najis tersebut? Dengan cara disama. Apabila ada benda sesuatu yang terkena daripada najis berat, misalnya tubuh kita ataupun kain kita ataupun benda-benda yang lain, maka harus dibersihkan dengan 7 kali basuhan. Salah satunya wajib dicampurkan dengan tanah liat yang kental. Maka dari itu baik dengan tanah itu kita campur pada awal basuhan pertama ataupun basuhan di pertengahannya ataupun basuhan yang terakhir, terserah. Yang penting dari 7 basuhan tersebut maka diwajibkan salah satunya dengan mencampurkan dengan tanah liat. Dan najis ringan, yang dinamakan dengan najis ringan adalah kencing anak laki-laki yang belum memakan akan makanan lain, hanya memakan susu ibunya saja. Maka apabila kena najis tersebut, apabila kena kencing tersebut, maka itu dihukumkan kepada hukum najis ringan. Makna hukum cara mensucikannya cukup dengan cara dipersikkan air ke atas kencing tersebut, maka dia sudah suci. Dan selain daripada dua surah ini tadi, maka semuanya yang telah kita bahas terlebih dahulu di dalam benda-benda najis tersebut, maka semuanya dihukumkan pada najis pertengahan. Cara mensucikan najis pertengahan ini seperti kita mensucikan seperti kita membasuh ataupun membersihkan sehari-hari, cara bersuci sehari-hari, yakni dengan cara membasuh dan memberi sabun ataupun memberikan pewangi-pewangi ataupun sabun-sabun yang menghilangkan rasa, bau, dan warnanya. Maka apabila telah hilang daripada 3 bagian ini, maka itu sudah bersih. Misalnya terkena kotoran najis tai binatang, yaitu tai ayam misalnya, kita harus membasuh kain tersebut dengan cara mensucikannya dan memberikan deterjen sehingga warna daripada najis tersebut hilang dan rasanya dan baunya sudah hilang, maka itu sudah suci. Maka begitulah cara mensucikannya. Dan untuk hukum najis itu ada 2 bagian. Yang pertama hukmiyah dan ainiyah.
Bagaimana perbedaannya? Kalau hukmiyah adalah najis tersebut sudah hilang. Sudah hilang. Misalnya kencing itu sudah kering. Sama dengan sudah kering sehingga tidak terlihat lagi, tetapi bekasannya tidak terlihat lagi, tetapi najis itu ada, maka dinamakan itu hukmiyah. Tetapi kalau ainiyah itu najisnya masih basah, masih kental, kita lihat warnanya masih ada. Nah, seperti kencing yang baru, yang seperti kencing anak yang baru, masih basah dan masih ada warnanya, ataupun tai binatang misalnya, ataupun tai cicak yang memang belum kering. Apabila kita bersihkan, itu bekasannya masih melekat di kain kita tersebut, maka itu dihukumkan kepada ainiyah. Sama dengan kalau hukmiyah itu sudah kering dan ainiyah itu masih basah, maka itulah dihukumkan kepada hukum najis. Baik sahabatku sekalian semua, cukup sekian dulu pengajian pada hari yang berbahagia ini. Maka nanti pada video selanjutnya kita akan membahas tentang apa-apa saja tentang masalah hadas. Hadas itu terbagi berapa, dan apa yang dinamakan dengan hadas, dan bagaimana cara mensucikan hadas. Itu yang kita akan bahas pada video selanjutnya. Oke sahabatku semua, sampai di sini dulu pengajian pada hari yang berbahagia ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.